Renungan Harian Katolik Minggu 21 September 2025. Kecerdikan. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas bab 16 ayat 8. Saudara-saudara, pekerja yang tidak jujur ini pada saat yang kritis dalam hidupnya bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan masa depannya. Begitu juga dengan orang Kristen. Pewartaan Yesus akan kerajaan Allah membawa krisis dalam hidup kita. Kita harus bertindak dengan tegas, merencanakan dengan hati-hati untuk memperoleh tempat di kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus bercerita tentang bendahara yang tidak jujur yang menghadapi risiko dipecat oleh tuannya. Ia dengan cepat berpikir dan bertindak untuk sesuatu yang nantinya dapat menjamin dan menyelamatkan dirinya sesudah ia dipecat oleh tuannya. Dengan kelihayannya, ia memanipulasi surat-surat hutang untuk memberi kesan bagi para penghutang bahwa ia adalah orang yang baik dan murah hati. Barangkali terasa aneh jika kemudian Yesus menegaskan bahwa perbuatan bendahara itu dipuji tuannya dan karena itu ia tidak jadi kehilangan kedudukan dan pekerjaannya. Bendahara dipuji oleh tuannya bukan karena ketidakjujurannya dalam mengelola harta benda, melainkan atas kecekatan dalam mengambil langkah strategis untuk masa depan yang baik. Dalam situasi kritis, yaitu ancaman dipecat dari pekerjaan, sang bendahara memanfaatkan sisa waktu untuk menjamin masa depan hidupnya. Yesus mengingatkan para murid-Nya bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Karena itu, para murid perlu mawas diri dan waspada akan kecerdikan anak-anak dunia ini. Para murid mestinya dapat cerdik daripada anak-anak dunia. Kecerdikan yang diharapkan adalah mengutamakan Tuhan dan berpegang teguh pada pilihan itu. Anak-anak dunia tertuju pada harta duniawi semata, dan anak-anak terang dengan kecerdikan lebih mengutamakan perkara surgawi. Kecerdikan bendahara ini menjadi contoh bagi Yesus untuk menyampaikan bagaimana kita menggunakan momen untuk persahabatan dan kebaikan. Ini bukan berbicara dan membeberkan gratifikasi, apalagi korupsi. Ini seperti pepatah Jawa yang mengatakan lebih baik untung sedikit daripada kehilangan persaudaraan, memotong keuntungan pribadi dan memberikan bonus kepada orang dapat menjadi sarana membangun persaudaraan yang mengatasi bisnis. Perumpamaan yang Yesus berikan hari ini tentang bendahara yang tidak jujur agak berbau kontroversial. Dalam kisah itu, seakan Tuhan memuji ketidakjujuran si bendahara. Si bendahara melakukan manipulasi angka supaya setelah dia dipecat oleh tuannya, ia dapat mendapat keuntungan dari selisih utang yang ia catat. Tentu maksud Tuhan bukan untuk menganjurkan kita melakukan korupsi. Yesus berkata, ikatlah persahatan dengan mempergunakan mamon agar kita memperoleh keselamatan abadi di surga. Lewat perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, Yesus mengingatkan kita bahwa orang hendaknya jangan hanya bersemangat mengurusi urusan duniawi saja, tetapi juga perlu bersemangat mengurusi hal-hal rohani. Injil hari ini mengungkapkan adanya anak dunia dan anak terang. Mungkin kita terkejut menyadari bahwa walaupun kita adalah anak terang,
pengikut Kristus sudah dibaptis, namun tidak selalu kita bersikap sebagai anak terang. Bahkan, seringkali kita lebih cerdik dalam perkara-perkara duniawi daripada dalam perkara-perkara surgawi. Yesus berkata, mengabdi Allah dan setia pada hukum-Nya jelas sangat sulit. Karena itu, tidak mungkin mengabdi dua tuan. Namun, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk bertobat dan beralih. Kisah bendahara yang tidak jujur menunjukkan kesempatan dan kemungkinan itu. Ia yang sebelumnya curang menyadari kebutuhan untuk bertahan hidup yang kemudian mendorong dia untuk meninggalkan kecurangan, bahkan rela rugi supaya selamat. Kecerdikan seperti yang ditunjukkan si bendahara itulah yang harus dimiliki setiap orang beriman untuk mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Tuhan, janganlah kami terlena hanya mengurusi hal-hal duniawi, tetapi doronglah kami untuk setia juga membangun hal-hal rohani. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.